Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel saya. Pada kesempatan ini saya akan membahas tentang bioteknologi. Ini merupakan pelajaran IPA di tingkat SMP atau MTS untuk kelas 9. Selanjutnya kita mulai bahas untuk peta konsep dulu. Bioteknologi bermanfaat untuk 3 bagian. Yang pertama dalam hal pertanian, kemudian dalam penggunaan mikroorganisme dalam pembuatan makanan, serta bioteknologi dalam peternakan. Yang pertama, bioteknologi dalam hal pertanian terdiri atas kultur jaringan, kemudian pembastaran, teknologi nuklir, pengelolaan lahan pertanian, teknologi hidroponik, rekayasa genetika. Selanjutnya untuk penggunaan mikroorganisme dalam pembuatan makanan. Nah, pada kesempatan ini salah satunya yaitu tempe. Nah, ini adalah merupakan produk-produk yang sering kita makan setiap hari. Ada roti, yogurt, keju, dan protein sel tunggal. Kemudian dalam hal bidang peternakan terdiri atas hibridisasi, kemudian inseminasi buatan, dan rekayasa genetika. Bertambahnya populasi manusia dapat membawa dampak negatif bagi kelangsungan hidup manusia itu sendiri. Dampak yang paling jelas adalah ketersediaan bahan pangan yang tidak mampu mencukupi kebutuhan manusia. Oleh karena itu, manusia terus berusaha meningkatkan produktivitas, salah satunya dengan menggunakan bioteknologi. Ini diharapkan masalah kebutuhan pangan dapat diatasi. Nah, bagaimana peranan bioteknologi dalam meningkatkan produktivitas pangan? Pengertian bioteknologi. Bioteknologi adalah cabang ilmu yang mempelajari pemanfaatan makhluk hidup seperti bakteri, fungi, virus, dan lain-lain, maupun produk dari makhluk hidup seperti enzim dan alkohol dalam proses produksi untuk menghasilkan barang dan jasa. Bioteknologi digunakan untuk memanfaatkan organisme atau bahan yang diperoleh dari organisme agar menghasilkan produk yang bermanfaat bagi kepentingan manusia. Bioteknologi merupakan gabungan dari beberapa ilmu, di antaranya ada biokimia, mikrobiologi, mikologi, fisiologi, genetika, biologi molekuler, dan kimia. Biologi pertanian, salah satunya kultur jaringan. Kultur artinya pembudidayaan, sedangkan jaringan artinya sekelompok sel yang mempunyai bentuk dan fungsi yang sama. Dengan demikian, kultur jaringan berarti membudidayakan suatu jaringan makhluk hidup menjadi individu baru yang mempunyai sifat sama seperti induknya. Selanjutnya ada insektisida dari bakteri. Beberapa bakteri menghasilkan zat yang mematikan bagi serangga sehingga dimanfaatkan sebagai insektisida. Bakteri yang digunakan sebagai insektisida adalah Bacillus thuringiensis. Bakteri ini menghasilkan racun yang disebut protein kristal insektisida atau ICF. Racun ini menyerang saluran pencernaan hama serangga sehingga hama tersebut berhenti makan dan akhirnya mati. Selanjutnya ada persilangan atau dikatakan sebagai pembastaran, yaitu merupakan perkawinan antara dua individu tanaman yang berbeda varietas tetapi masih dalam satu spesies. Pembastaran merupakan cara yang sederhana, murah, dan paling mudah untuk menghasilkan tanaman dengan varietas unggul. Para ahli pemuliaan tanaman Indonesia telah berhasil menciptakan tanaman pangan. Contohnya varietas unggul dengan menggunakan cara ini. Contoh tanaman varietas unggul, salah satunya ada padi IR8, IR20, PB8, HIPA 10, dan Invari 33. Teknologi nuklir. Pemanfaatan bioteknologi dalam teknologi nuklir. Yang pertama, mutasi tanaman untuk mendapatkan varietas unggul. Selanjutnya, pemberantasan hama tanaman.
kemudian pengawetan makanan dan mengetahui masa pemupukan yang paling baik. Pengelolaan lahan pertanian. Pengelolaan lahan pertanian dapat dilakukan dengan dua cara, yaitu ekstensifikasi dan intensifikasi. Ekstensifikasi merupakan usaha memperluas lahan pertanian, sedangkan intensifikasi yang merupakan usaha meningkatkan kualitas dan kuantitas hasil pertanian pada lahan terbatas. Intensifikasi dilaksanakan dengan menerapkan panca usaha tani. Panca usaha tani salah satunya pengolahan tanah, penggunaan bibit unggul, pemupukan, pengairan yang baik, pemberantasan hama, gulma, dan penyakit tanaman. Kemudian teknologi hidroponik. Hidroponik berasal dari kata Yunani, yaitu hidro yang berarti air dan ponos mengerjakan. Hidroponik merupakan metode bercocok tanam tanpa tanah, yaitu media tanamnya dapat berupa kerikil, pasir, sabut kelapa, zat silikat, pecahan batu karang atau batu bata, potongan kayu atau busa. Keberhasilan hidroponik bergantung pada kebersihan wadah, media, dan tanaman yang digunakan. Keuntungan menggunakan teknik hidroponik adalah hasil tanaman berkualitas tinggi, bebas hama penyakit, penanaman tidak harus mengikuti musim tanam, tidak memerlukan tanah yang luas, serta penggunaan air dan pupuk menjadi lebih hemat. Nah, ini merupakan contoh dari tanaman yang ditanam dengan sistem hidroponik. Ya, bisa sawi. Kemudian rekayasa genetika. Rekayasa genetika merupakan suatu usaha memanipulasi sifat genetik makhluk hidup untuk dapat menghasilkan makhluk hidup yang memiliki sifat yang diinginkan. Rekayasa genetika dapat dilakukan dengan menambah, mengurangi, atau menggabungkan dua materi genetik DNA yang berasal dari dua organisme berbeda. Hasil penggabungan dua materi genetika yang berasal dari dua organisme yang berbeda disebut DNA rekombinan. Organisme hasil dari rekayasa genetika disebut organisme transgenik. Di bidang pertanian telah banyak dilakukan rekayasa genetik. Yang ini bertujuan untuk menghasilkan tanaman unggul yang dapat meningkatkan produktivitas dan ketahanan pangan. Di antaranya sebagai berikut. Yang pertama, tanaman tomat yang tahan busuk. Yang kedua, tanaman jagung, kapas, dan kedelai yang tahan terhadap insektisida. Yang ketiga, tanaman kapas yang resisten terhadap herbisida atau pestisida pembasmi gulma. Yang keempat, tanaman pepaya yang tahan terhadap serangan virus ring spot, yaitu varietas pepaya transgenik UH Rainbow yang dikembangkan di Hawaii. Yang kelima, beras golden rice yang kaya akan beta-karoten atau provitamin A. Yang keenam, beras yang kaya zat besi, direkayasa dengan menyisipkan gen dari tanaman buncis ke tanaman padi. Yang ketujuh, tebu transgenik, dihasilkan oleh tim peneliti Universitas Jember, yaitu menghasilkan tebu yang tahan akan kekeringan. Selanjutnya, bioteknologi pengolahan pangan. Ada tempe, yaitu Rhizopus oryzae. Nah, kemudian ada roti, yaitu Saccharomyces cerevisiae. Yang ketiga ada yogurt. Ya, yogurt itu banyak dijual di pasaran. Ini menggunakan bakteri Lactobacillus bulgaricus dan Streptococcus thermophilus. Yang keempat ada keju. Keju itu merupakan berbahan dasar dari susu dengan menggunakan bakteri Lactobacillus bulgaricus dan Streptococcus thermophilus. Proses pembuatan keju, susu ditambahkan enzim renin agar kasein mengendap. Yang kelima ada protein sel tunggal. Nah, ini merupakan gambar dari salah satu produk makanan hasil dari bioteknologi. Bioteknologi ada yang konvensional, ada juga yang modern atau sederhana dan modern.
Selanjutnya, bioteknologi peternakan. Ada yang dikenal dengan hibridisasi. Hibridisasi merupakan perkawinan antara dua individu hewan yang mempunyai dua sifat beda, tetapi masih dalam satu spesies. Melalui hibridisasi, seorang ahli pemulia hewan dapat menghasilkan hewan yang memiliki sifat unggul. Contohnya sapi Santa Gertrudis atau sapi Bragus, atau domba Merino dan ayam Leghorn merupakan contoh hewan yang dihasilkan melalui hibridisasi. Kemudian ada inseminasi buatan, yaitu merupakan proses pembuahan dengan bantuan manusia. Proses inseminasi buatan, salah satunya yaitu dengan sperma dari hewan jantan unggul ditampung di dalam cawan Petri. Kemudian sperma tersebut dimasukkan ke dalam alat inseminasi buatan. Setelah itu, alat inseminasi buatan dimasukkan ke rahim hewan betina dan sperma disuntikan secara perlahan-lahan. Inseminasi buatan memiliki beberapa keunggulan, yaitu sperma dari hewan pejantan unggul dapat disimpan. Sperma dari suatu pejantan dapat membuahi banyak hewan betina dan meningkatkan angka kelahiran dengan cepat. Kemudian ada rekayasa genetika. Contohnya, sapi perah disuntik dengan hormon pertumbuhan sapi yang dibuat menggunakan bakteri Escherichia coli, yaitu untuk meningkatkan produksi susu dan meningkatkan bobot daging ternak. Kemudian ada ikan salmon diberi gen hormon pertumbuhan dari spesies ikan lain sehingga hanya dalam jangka waktu setahun pertumbuhannya dapat mencapai ukuran yang biasanya membutuhkan waktu 2 atau 3 tahun. Nah, ini gunanya untuk mempercepat pertumbuhan. Sekian video dari saya. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Silahkan tunggu untuk video-video selanjutnya di channel ini. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.